Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di Minggu Ceria ini bersama ARK Kids. Lause berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, selalu ceria, dan selalu bersemangat ya. Nah, sebelum memulai ibadah kita hari ini, kita mau menaikkan doa. Yuk kita lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan sepanjang malam. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama berdiri, kita mau nyanyi lagu Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Pada semangat, Lause juga jadi ikut semangat nih. Yuk kita nyanyikan satu pujian lagi. Here we go. Na 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 na.
mendengarkan firman, kita mau naikkan satu pujian lagi. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Sekarang waktunya kita mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Adik-adik tahu nggak ya siapa kira-kira yang bawain ceritanya? Benar, Lauseweli. Kita panggil ya sama-sama. Lauseweli, Lauseweli. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Salam sehat buat kita semua. Nah, hari ini Lauseweli yang akan membawa cerita firman Tuhan. Tema kita hari ini yaitu sahabat yang tidak memaksa. Ya. Nah, sekarang adik-adik sebelum kita membaca firman Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya, minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan sekarang kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pimpin dan sertai setiap kami supaya kami dapat belajar bagaimana mempunyai teman atau menjadi teman yang baik, sahabat yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tolong kami supaya kami dapat mendengarkan cerita ini dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Untuk adik-adik yang masih kecil, Batita dan kecil A, mungkin masih belum bisa baca ya.
Tapi nggak apa-apa, nanti Losa Willy akan membaca dan kalian mendengarkan dengan baik. Nah, untuk kelas kecil B, kelas tengah, dan kelas besar, kalian pasti sudah bisa membaca. Nah, baca sama-sama dengan Losa Willy ya. Oke, kita akan mulai membaca 1 Samuel 20 ayat 32 sampai 43. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, "Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya?" Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu, ia tidak makan apa-apa, sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi, keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, "Larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan." Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana?" Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, "Ayo, cepat, jangan berdiri saja." Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah ke kota." Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita tentang Daud dan Yonatan. Nah, minggu yang lalu kalau adik-adik dengar cerita dari Pati Ade sudah menceritakan tentang kisah ini, ya, kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Nah, hari ini Losa Willy mau melanjutkan ceritanya, ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah Yonatan, ya. Yonatan ini adalah anak raja. Raja siapa? Adik-adik tahu? Raja Saul, ya. Jadi Raja Saul, dia adalah anak raja. Kemudian yang ini adalah Daud, ya. Dia bukan anak raja. Mereka berbeda status, ya. Mereka satunya kaya, anak raja, satunya bukan. Tapi mereka bersahabat luar biasa, ya. Nah, hari ini kita mau lihat persahabatan mereka seperti apa sih? Oke. Nah di sini adik-adik lihat ya. Daud sujud, ya, 3 kali di hadapan Yonatan. Kenapa? Nah, ternyata Daud ini berterima kasih kepada Yonatan. Kenapa berterima kasih? Karena Yonatan sudah menolong Daud, ya, karena papanya mau membunuh Daud, sehingga Yonatan datang cepat-cepat untuk bertemu dengan Daud untuk memberitahukan bahwa Daud terancam nyawanya karena papanya ingin membunuhnya. Nah, tadi kita sudah baca di firman Tuhan, ya, bahwa ternyata karena Yonatan bertanya kepada papanya Saul, "Kenapa kau mau bunuh kau mau bunuh Daud sih? Padahal kan Daud nggak bersalah." Nah, papanya malah melempar tombak kepada anaknya Yonatan, ya. Nah, itu jadi Yonatan tahu bahwa
papanya benar-benar nih mau membunuh Daud. Nah, akhirnya Yonatan mau memberitahu Daud, dan Daud tahu kebaikan hati daripada Yonatan sehingga Daud sujud menyembah kepada Yonatan 3 kali ya. Setelah itu mereka berdua bertangis-tangisan, berpeluk-pelukan ya. Mereka berpeluk-pelukan, bertangis-tangisan, sedih karena mereka adalah sahabat, tapi salah satunya terancam ya. Salah satunya ingin dibunuh oleh salah satu dari papanya, sahabatnya. Nah, kemudian melalui dari Yonatan ini sebenarnya bisa dong dia memaksa Daud untuk bisa tinggal ya bersama-sama dengan dia, jangan berpisah karena mereka kan sahabat gitu ya. Tetapi Yonatan tidak melakukan hal tersebut ya. Yonatan membiarkan Daud menentukan pilihannya untuk masa depan yang lebih baik. Daud lepas saja tidak percaya kepada Yonatan dengan menyelidiki niat Saul sekali lagi. Namun Daud jelas percaya dan melakukan sesuai petunjuk Yonatan. Keputusan yang berat ini diserahkan oleh Yonatan kepada Daud karena Yonatan tidak mau mengatur Daud, melainkan Yonatan mau agar Daud bebas menentukan demi keselamatan dirinya sendiri ya. Jadi Yonatan tidak mau memaksa, Yonatan memberikan kebebasan, akhirnya mereka berpisah ya. Tapi perpisahan mereka itu bukan berarti mereka tidak lagi merupakan sahabat yang baik ya, tapi mereka berpisah karena Yonatan mau Daud juga menentukan pilihannya dan mempunyai kebebasan untuk menentukan keselamatan dia sendiri ya, untuk bisa bebas dari ayahnya. Nah, adik-adik, berarti persahabatan Yonatan dan Daud adalah persahabatan yang bagaimana? Persahabatan mereka adalah persahabatan yang sehat ya. Karena apa? Karena mereka tidak mengekang satu dengan yang lain. Yonatan tidak memaksa kehendaknya. Yonatan tidak mau memaksa Daud untuk bisa melakukan apa yang diinginkan. Begitupun dengan Daud ya. Jadi mereka tahu apa yang terbaik. Yonatan tahu apa yang terbaik buat Daud, dan Daud tahu apa yang terbaik buat Yonatan. Sehingga walaupun mereka pada akhirnya akan berpisah, tapi mereka tetap menjadi sahabat yang baik. Oke. Nah, berarti bersahabat yang Tuhan inginkan seperti apa? Nah, bersahabat itu berarti kita harus memberikan kebebasan kepada sahabat kita, ya. Jangan memaksa. Adik-adik bertita juga jangan memaksa temannya. Ayo, kamu harus berikan mainan kepada aku. Itu punya aku, gitu ya. Tapi ada mainan, kita main bersama-sama dengan sahabat kita. Kemudian kita juga jangan mengekang teman-teman sahabat kita, gitu ya. Kita harus bisa mengasihi mereka, berikan kebebasan buat mereka, ya, tidak memaksa mereka. Kemudian dan juga kalau misalnya kayak kelas besar itu kalau punya teman baik atau sahabat baik, pasti kayaknya kita ini ya seenaknya punya teman baik nyuruh-nyuruh aja deh gitu ya. Jadi suruh ini, suruh ambil itu, suruh buat ini gitu ya, suruh buat itu. Nah, nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus memahami teman dan kita harus bisa menolong, bisa mengasihi teman kita atau sahabat kita, ya. Oke, itu adik-adik semua hari ini yang sudah kita pelajari bersama. Nah, Rosaweli juga mengharapkan kalian semua bisa memiliki sahabat yang baik, ya, seperti Yonatan dan Daud, sahabat yang tidak memaksa, memberikan kebebasan kepada sahabatnya, tidak memaksa sahabatnya untuk melakukan apa yang
kita mau, ya. Tidak memaksa sahabatnya seenaknya kita sendiri, tapi kita memberikan kebebasan buat sahabatnya seperti Daud dan Yonatan. Pada akhirnya mereka berpisah. Apakah mereka tidak lagi bersahabat baik? Tidak, ya. Tapi mereka mengatakan bahwa Tuhan, ya, yang sudah ada bersama-sama dengan mereka, itu yang selalu mengikat mereka sehingga mereka dimanapun, ya, mereka tetap menjadi sahabat, ya. Jadi walaupun mereka harus berpisah, mereka tetap sahabat. Nah, adik-adik juga Willy harapkan jika adik-adik punya sahabat yang baik, ya, biarlah walaupun mungkin harus berpisah atau tinggal di tempat yang jauh, gitu ya, mungkin jarang ketemu, tapi tetap menganggap teman itu adalah teman atau sahabat yang baik. Apalagi sekarang kalian bisa teleponan, ya, bisa WA, bisa video call, ya. Jadi itu tetap dijaga persahabatan. Terima kasih buat adik-adik semua buat mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami belajar dari Daud dan Yonatan. Bagaimana Tuhan Yesus mereka boleh bersahabat dengan baik, mereka tidak memaksa satu dengan yang lain, mereka berikan kebebasan karena mereka percaya persahabatan mereka, Tuhan ada di antara mereka yang mengikat persahabatan mereka sehingga persahabatan mereka menjadi persahabatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajar kami juga anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami juga jika kami punya teman, kami punya sahabat yang baik, kami juga tidak memaksa, tapi kami memberikan kebebasan supaya kami juga bisa merasakan kasih Tuhan yang terus bertumbuh dalam setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Thank you semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, dari cerita tadi kita mau sama-sama belajar menjadi pelaku firman Tuhan untuk menjadi sahabat yang tidak memaksa. Wah, gak terasa ya kita sudah sampai di penghujung acara. Dan jangan lupa adik-adik untuk melakukan persembahan bisa melalui Papa Mama dengan mentransfer seperti di bawah ini ya. Dan sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Bye-bye.